Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, hari yang Tuhan sediakan buat kami, hari yang terbaik. Untuk kembali kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa buat setiap kami ya Bapa. Satu hal yang kami rindu ya Bapa, untuk kami boleh selalu duduk diam di bawah kaki Tuhan, selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang, daripada Tuhan terletak sumber kekuatan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini ya Bapa. Kau menjamah setiap kami, Kau mengubahkan, Kau memulihkan. Bahkan kehadiran Tuhan membawa sesuatu yang besar buat setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, inilah pujian kami, ini sembah kami, ini syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali para ladies. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama dengan segenap hati, dengan iman percaya kita mau nyatakan kepada Tuhan. Kita mau tetap setia mengiring Tuhan sampai ikut akhir hidup kita. Haleluya. Yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Mari bersama kita mau nyatakan kepada Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai
bersama nyatakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Shalom para ladies, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah beri pada semua ladies kali ini, di mana kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kami untuk menjadi wanita-wanita yang bijaksana, wanita-wanita yang penuh hikmat, sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan menjadi ladies-ladies yang tangguh dan ladies-ladies yang akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, maupun yang menyampaikan, agar supaya kebenaran firman Tuhan ini akan membukakan, akan mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh benar-benar menjadi wanita-wanita yang bijaksana di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan 35-40 menit ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom para ladies. Saya memilih judul When Good is Not Enough. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya semua daripada kita, apalagi khususnya para ladies, semua tentunya kita mau adalah yang terbaik. Jadi ketika kita merasa bahwa good aja itu tidak cukup. Nah, ada satu hal di dalam kehidupan kita, dan saya yakin dan percaya semua daripada kita, khususnya para ladies, setiap saat kita ini pasti akan diperhadapkan di dalam harus membuat keputusan. Nah, keputusan besar, keputusan kecil, keputusan untuk jangka panjang, untuk jangka pendek, every single time kita harus itu buat keputusan. Dan keputusan ini adalah hal yang sangat krusial menurut saya, karena setiap keputusan yang kita buat di dalam kehidupan kita itu akan membawa kita kepada satu hasil atau ada result. Nah, keputusan yang bijaksana pasti akan memberikan hasil yang baik dalam kehidupan kita. Keputusan yang tidak bijaksana akan menghasilkan hasil yang tidak baik tentunya. Contohnya, sangat sederhana. Semua kita ladies kalau kita mau belanja keperluan sehari-hari, beli minyak goreng, gula, tepung, sabun cuci, tas, sepatu, baju, mobil, dan lain sebagainya. Kita selalu harus membuat suatu keputusan. Mau merek apa ya? Mau warna apa ya? Mau model gimana ya? Kalau mau beli rumah, mau di daerah mana ya? Mau belanja pun, mau shopping di mall yang mana ya? Mau lunch pun, mau lunch di mana ya? Makanannya apa ya? Jadi setiap saat di dalam kehidupan kita sebagai seorang ladies, selalu kita diperhadapkan dalam suatu hal harus buat keputusan. Nah, jadi dan bahkan tadi dikatakan keputusan kita yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Keputusan yang tidak baik akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Nah, jadi kalau keputusan ini sangat-sangat penting dalam hidup kita ladies, maka bagaimana caranya kita sebagai ladies
harus atau bagaimana cara untuk kita membuat keputusan yang tepat. Nah, hari ini saya itu ingin sharing satu kata yang menurut saya tuh sangat-sangat powerful, sangat luar biasa, dan sangat bisa kita terapkan kalau kita semua para ladies kita nggak mau cuman good aja, kita mau meningkat menjadi great, bahkan seperti di dalam kita salah satu kita punya resolusi adalah good, great, dan better. Nah, ini adalah satu kata yang sangat penting yaitu hikmat. Nah, hikmat ini pun kita adalah salah satu program gereja kita, Gereja Best, di mana hari Kamis ada yang namanya hikmat. Dan kalau kita berhikmat, ternyata hikmat itu equal atau sama dengan bijaksana. Kalau ladies kita sebagai ladies yang berhikmat, itu akan menjadikan kita menjadi ladies yang bijaksana, orang yang bijaksana, membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Nah, jadi bijaksana pun adalah mega project kita hari Sabtu. Sungguh luar biasa. Nah, poin saya yang pertama adalah hikmat membantu kita untuk membuat keputusan yang benar atau tepat. Di mana tadi saya katakan bahwa keputusan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Yang tidak baik akan menghasilkan yang tidak baik. Dan ini setiap hari kita berhadapan dengan keputusan. Saya akan mengambil satu cerita. Dan menurut saya semua daripada kita kita sudah tahu bahwa Raja Salomo adalah yang sangat-sangat terkenal dengan hikmat. Hari ini kita mau belajar dari Raja Salomo, di mana Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Kenapa dia meminta hikmat daripada Tuhan? Nah, ternyata untuk suatu hal yang membantu dia sehingga untuk bisa memerintah rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Mungkin hari ini kita ladies, kita ini bukan raja. Tetapi kita ini adalah seorang penolong dalam rumah tangga. Dan kita ini memegang sangat peranan penting di dalam rumah tangga yang berhasil. Di mana kalau kita sebagai seorang ladies, kita mampu untuk membuat keputusan yang bijaksana, itu menurut saya akan sangat luar biasa. Nah, jadi kita coba buka ayat yang pertama, yaitu 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Di mana kita belajar dari Raja Salomo. Raja Salomo ini meminta kepada Tuhan pada waktu Tuhan itu menawarkan kepada Raja Salomo, apa yang engkau minta Raja Salomo dari aku sebagai Tuhan? Raja Salomo berkata, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Mungkin sampai di sini dulu dan kemudian kita lanjut. Ada dua kata yang sungguh luar biasa dari ayat yang ke-9 ini. Di mana dikatakan bahwa Raja Salomo meminta bahwa Tuhan beri saya hati yang memahami. Nah, ladies, berarti untuk menjadi seorang yang berhikmat, ternyata hikmat itu adalah hati yang memahami. Dan kemudian yang di ayat 9 juga dikatakan bahwa hati yang memahami yang bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Wow, hikmat, hati yang memahami yang bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini benar-benar kita butuhkan para ladies. Agar supaya kita bisa membuat keputusan yang tepat. Supaya kita tidak salah langkah. Karena kadang-kadang kita berpikir, waduh, kalau membuat keputusan yang tepat, itu untuk beli mobil, beli rumah. Ternyata nggak seperti itu. Kadang-kadang keputusan kita yang kecil tidak tepat berakibatnya fatal. Nah, mungkin saya kasih kesaksian sedikit. Kemarin itu 3 minggu yang lalu, saya ini harus, kalau di Australia, di atas 50 kita itu harus periksa yang namanya usus.
karena untuk mengantisipasi kanker usus, sehingga saya juga harus mengikuti prosedur tersebut dan saya harus berpuasa. Nah, waktu berpuasa, saya itu baca instruksi dan kemudian saya tidak mengambil keputusan yang bijaksana. Kecil sekali. Di mana waktu berpuasa saya tidak boleh makan apa saja dan cuman bisa minum air putih, bisa minum juga apple juice. Saya tidak minum apple juice. Saya minum air putih saja. Dan ternyata waktu subuh, kemudian gula saya drop. Dan kemudian tanpa saya sadar, untung saya tidak pingsan di kamar mandi. Waktu saya keluar, saya merasa sudah mau pingsan, saya keluar dari kamar mandi. Dan saya pingsan, saya tidak tahu ternyata waktu saya sadar, itu sudah tergeletak di lantai. Untung lantai saya itu ada karpet. Saya nggak tahu berapa lama, tapi mengakibatkan rusuk saya itu mengalami memar. Nah, jadi selama 2-3 minggu sampai sekarang pun saya masih merasakan sakit, sudah mulai 80% sembuh, dan itu berakibat yang tidak enak di dalam kehidupan saya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hanya karena saya tidak membuat keputusan yang tidak tepat atau tidak bijaksana di dalam waktu saya berpuasa. Kelihatannya sepele, tapi mengakibatkan satu hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan saya. Nah, berapa banyak dari kita ladies yang mengambil keputusan yang salah, keputusan yang tidak tepat. Kita kurang berhikmat sehingga kita itu menghasilkan keputusan yang tidak bijaksana. Nah, jadi ternyata hikmat ini kelihatannya bukan yang wow. Kelihatannya mungkin yang biasa-biasa saja, atau mungkin sesuatu yang menurut kita ladies, aduh kata-katanya apa ya? Tapi ternyata it's very very important to our life. Karena hikmat, kalau kita punya yang namanya hikmat, bisa memberikan kemampuan kepada kita ladies untuk bisa memahami dan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh Salomo pada saat itu, sehingga dia minta kepada Tuhannya. Nah, sama seperti kita juga, ladies. Kita ini kerap kali minta sesuatu yang berkat, minta sesuatu yang spektakuler. Coba kalau kita minta hikmat, spektakuler itu kita bisa dapat. Nanti kita bisa lihat apa yang terjadi dengan Salomo pada saat dia cuma minta hikmat daripada Tuhan. Nah, jadi untuk kita, hikmat itu bisa membantu ladies membuat keputusan yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan kita, keluarga, hubungan sosial kita. Tanpa hikmat, kita itu bisa terjebak dalam keputusan yang salah berdasarkan emosi, keinginan sesaat, atau salah paham. Contohnya jelas sekali. Kalau setiap mungkin bulan apalagi mendekati Desember, wah banyak sale di mana-mana shopping mall. Ladies kadang-kadang kita terjerat dengan keinginan sesaat, dengan emosi, aduh murah 50%, 70%, Christmas sale. We make decision, kita pakai kartu kredit. Waktu kita pakai kartu kredit, sebentar saja saya toh bisa. Waduh, ternyata keadaan kemudian terjadi, akhirnya kita terlilit utang. Hanya karena apa? Hanya karena kita itu kurang berhikmat dalam belanja. Sehingga kita akhirnya menghadapi masalah yang kita buat sendiri. Kenapa? Karena kita kurang berhikmat di dalam melakukan bagaimana untuk belanja. Mengikuti jiwa kita, daging kita, keinginan sesaat kita, mata kita. Sehingga akhirnya kita itu menjadi masalah, terjadi masalah dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita lanjut ke 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-10. Kita lanjut ke ayat yang 10 sekarang. Kalau tadi jadi kita sudah belajar bahwa hikmat itu penting karena diberikan hati yang memahami dan kemudian bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-10 kemudian dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian.
Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, ayat yang ke-12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dari ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ada lagi perkataan yaitu pengertian. Nah, pengertian ini sungguh luar biasa, ladies. Karena tanpa satu pengertian, tanpa hati yang memahami, kita nggak ngerti. Sehingga akhirnya, ngapain sih? Ngapain harus begini? Ngapain harus begitu? Tapi kalau kita punya hati yang memahami pikiran Tuhan, hati kita punya pengertian daripada Tuhan, nah kita akan menjadi orang yang penuh dengan hikmat dan sehingga membuat kita orang yang bijaksana. Jadi ayat yang ke-13 kemudian dikatakan, dan juga apapun yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ayat yang ke-14, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ingat ladies, di ayat yang ke-14 ini adalah perintah Tuhan kepada Salomo, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, aku akan memperpanjang umurmu. Tolong diingat-ingat, hari ini kita belajar. Pada waktu sudah mendapatkan hikmat, Salomo mendapatkan bonus. Apakah kekayaan yang Tuhan mengatakan saya akan memberikan kekayaan kepadamu, apakah itu langsung didapat oleh Salomo? Tentunya tidak. Ternyata Salomo mendapatkan kekayaan dan ketenaran dia adalah dari hikmat yang dia peroleh. Jadi dimulai daripada hikmat, itu menuntun Salomo menjadi orang yang bijaksana, sehingga dia bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang bijaksana, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu yang membuat dia itu menjadi kaya. Dia menjadi tenar di antara segala bangsa-bangsa. Tidak ada yang seperti Salomo. Sama seperti kita, ladies. Jika kita menjadi wanita yang penuh dengan hikmat, menjadi wanita yang bijaksana, itu akan menghasilkan berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita. Mengapa? Karena kita itu boleh dibilang align dengan Tuhan, pikiran-pikiran daripada Tuhan. Jadi Salomo mendapatkan kekayaan umur panjang melalui hikmat. Dia peroleh kemampuan bisa membedakan yang benar dan yang salah. Sehingga kekayaan dan kekuasaan adalah hasil yang didapat daripada hikmat bijaksana daripada Salomo. Sehingga membawa saya kepada poin kita yang kedua. Kalau poin saya yang pertama adalah hikmat membantu kita membuat keputusan yang benar atau tepat. Yang kedua adalah hikmat itu membawa kita kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Pada saat kita berhikmat, di situ kita bisa menemukan kebenaran-kebenaran daripada Tuhan. Hikmat memampukan seseorang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau hikmat begitu penting, bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat? Amsal 9 ayat 10 mengatakan demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Makanya saya beri judul When Good It's Not Enough.
Karena saya yakin dan percaya semua dari Pak kita ladies di sini, kita mau menjadi lebih daripada yang saat ini kita sudah di level yang mana. Kita mau lebih maju lagi di dalam Tuhan. Jadi ternyata hikmat itu tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, atau punya pengetahuan akan hal itu, akan tetapi perlu juga rasa hormat dan taat kepada Tuhan. Itu yang dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti aduh ngeri nih berhadapan dengan Tuhan. Enggak, ladies. Yang namanya takut akan Tuhan itu berbicara mengenai hormat dan taat akan Tuhan. Kita hormat, kita respect sama Tuhan. Kita respect sama Tuhan, dan kemudian kita taat akan perintah daripada Tuhan. Itu yang dikatakan takut akan Tuhan. Sehingga kita mau menjalankan apa yang Tuhan minta kita untuk jalankan. Nah, Salomo benar-benar memahami bahwa untuk memimpin rakyat dengan benar, dia harus memiliki hikmat yang berakar pada hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, kita pun seperti itu, ladies. If you want, kalau kita mau, kita punya hikmat menjadi wanita yang bijaksana, bijaksana mengelola rumah, bijaksana mengelola keuangan kita, bijaksana kita mengelola anak-anak kita, bijaksana mengelola mungkin kalau kita di dalam pelayan dan lain sebagainya, kita harus punya hikmat. Hikmat kita berakar pada hubungan yang benar kita dengan Tuhan. Jadi buat kita hikmat itu memampukan kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menjauhi kejahatan, ikut perintah-perintahnya. Dan dengan hikmat kita itu bisa menjalani hidup yang beretika, bermoral, dan penuh dengan integritas. Itu yang disebut dengan wanita yang bijaksana. Semua kita ladies di sini. Nah, kemudian dikatakan juga nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Itu kita lihat di 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Di mana Rasul Paulus ini mengingatkan kepada Timotius. Dan kita bisa merefleksikan dalam kehidupan saudara dan saya. Di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius saat itu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi ternyata Alkitab, kitab suci, Bible itu beri hikmat. Jadi sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari kitab suci. Hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Kenapa? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Kenapa kita bisa berhikmat? Firman Tuhan kalau kita mengikuti, hubungan kita benar dengan Tuhan. Karena kitab suci itu mengajar kepada para ladies, kita semua. Menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi bagaimana saudara dan saya, kita para ladies untuk selalu berakar, mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada kita semua. Nah, poin saya yang ketiga. Jadi kita sudah tahu bahwa ternyata untuk mendapatkan hikmat yang sangat penting di dalam buat kita membuat keputusan, hikmat itu, poin saya yang ketiga adalah hikmat itu menyediakan solusi untuk masalah yang kompleks. Seberapa sering ladies kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi saat ini dunia udah semakin kacau. Bagaimana kita harus mendidik anak kita, bagaimana kita harus mengelola rumah tangga kita dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita berhadapan dengan masalah yang kompleks? Apakah kita kalau kita nggak berhikmat, kita tidak bijaksana, itu bisa membuat keputusan yang salah, berakibat yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, jadi karena kita sudah punya kemampuan memahami, membedakan dan lain sebagainya, contoh seperti Salomo, dia diperhadapkan dengan satu keputusan yang sangat sulit, di mana kita sudah cerita, di mana dua orang ibu memperebutkan bayi, dan di mana dia sebagai raja harus mengambil keputusan.
Keputusan yang sangat penting. Dan karena dia punya hikmat daripada Tuhan, dia ini bisa membuat keputusan yang tepat di mana dia tahu ibu yang benar itu yang mana. Yang dimana kita tahu ceritanya, akhirnya ibu yang benar ini yang akhirnya merelakan jangan dibu, karena Salomo mau akhirnya belah aja jadi dua, masing-masing dapat kelihatannya adil, tapi ibu yang sebenarnya mengatakan bahwa tidak, ambil saja anakku kalau memang ya kamu, ya, karena dia tidak rela anaknya dibunuh. Nah, akhirnya Salomo mengetahui bahwa inilah ibu yang asli. Nah, kelihatan begitu pelik satu problem yang dihadapi. Nah, mungkin problem dalam kehidupan kita sebagai ladies itu mungkin berbeda. Tapi jika kita punya hikmat, kita itu punya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk membedakan, untuk memahami, punya pengetahuan untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Jadi bagaimana kita ladies sangat penting untuk mempunyai hikmat sehingga kita bisa menjadi wanita yang bijaksana. Di ayat saya yang terakhir tadi, saya bilang bahwa coba diingat-ingat adalah reminder untuk ladies kita semua. Di mana Tuhan mengingatkan kepada Raja Salomo. Kita mungkin buka lagi ya. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-14. Di mana Tuhan mengingatkan kepada Salomo bahwa jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, jadi Salomo yang sudah diberi hikmat oleh Tuhan, segala hal diberikan oleh Tuhan, tapi Tuhan itu mempunyai yang namanya requirement, ada term and condition. You can get that one, tapi jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap, jadi hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurnya. Tapi ladies, sayang sekali. Di awal Salomo itu memulai dengan roh, dia mengakhiri dengan daging. Salomo yang sudah berhikmat, dia mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa daripada Tuhan. Dia berakhir dengan yang tidak baik. Pertandingan imannya tidak berakhir dengan baik. Kita tahu bahwa akhirnya Salomo itu mengambil keputusan yang tidak tepat. Dia menyimpang karena dia mengikuti istrinya yang menyembah dewa-dewa yang lain. Sehingga dia tidak hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan dan tidak tetap hidup di dalam apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga hari ini reminder buat kita juga semua. Kita yang sudah di dalam Tuhan, kita yang sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Apakah hari ini kita tetap tinggal di dalam Tuhan, mengikuti ketetapan-ketetapan daripada Tuhan? Karena ternyata memulai itu memang penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah mengakhirinya. Karena itu yang akan dikatakan keluar sebagai pemenang. Awal memang penting, tapi akhir juga luar biasa, akan sangat menentukan. Awal penting, akhir menentukan. Sehingga hari ini kita punya hikmat menghasilkan kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Mempunyai hikmat dibutuhkan rasa hormat dan ketaatan kepada Tuhan. Tetapi itu juga dibutuhkan untuk selalu berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan di akhir. Sudah benar di awal, tetapi kemudian kita tidak konsisten dalam hal tersebut. Sama seperti Musa juga. Bukan hanya Salomo. Musa dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi dia mengambil keputusan yang kelihatannya sepele. Sama taat pada firman Tuhan. Tapi tidak tepat dengan apa yang Tuhan minta. Waktu mereka bangsa Israel lagi menggerutu, tidak punya air. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada batu. Dan air akan keluar dari batu tersebut. Tapi karena Musa tidak
taat dan tepat dalam melakukan seperti yang Tuhan minta. Dia kemudian karena rasa marahnya, frustasinya kepada bangsa Israel, dia pukul batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Sama melakukan perintah Tuhan, tapi tidak tepat. Sehingga akhirnya Tuhan mengatakan, engkau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ladies, hari ini adalah kita mendapatkan satu pengajaran yang menurut saya luar biasa. Buat saya sendiri, ini adalah satu berkat yang sungguh luar biasa, yang menurut saya Tuhan mengingatkan kepada kita ladies, bahwa kita itu harus meningkatkan diri. Kita harus menjadi wanita yang penuh dengan hikmat. Supaya kita menjadi wanita-wanita yang bijaksana. Karena dari tangan-tangan kita lah ini, kita ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Supaya kita ini mengelola rumah tangga, kita mengelola, kita punya pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, dan lain-lain sebagainya. Supaya kita membuat keputusan yang tepat. Jangan kita menganggap sepele keputusan yang kecil. Sama seperti saya tadi. Keputusan salah yang saya ambil kelihatannya kecil, tapi berakibatnya 3 minggu, hampir mau sebulan, itu nggak enak sekali dalam kehidupan saya. Karena tidur pun tidak bisa, bergerak pun tidak bisa. Kenapa? Karena sakitnya yang begitu luar biasa mengganggu. Hanya karena keputusan saya tidak minum apple juice yang membuat gula darah itu drop. Nah, hari ini, ladies, kita belajar mengenai hikmat. Di mana hal yang menurut saya Tuhan mau kita ini upgrade. Kita harus merasa bahwa when good is not enough in our life, we need to upgrade kita punya diri. Kita need to upgrade kita sebagai seorang ladies supaya menjadi ladies yang penuh dengan hikmat, supaya kita menjadi wanita-wanita yang bijaksana. Amin. Saya berharap hari ini kita mendapatkan sesuatu sehingga kita boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Karena saya percaya dengan keputusan kita yang bijaksana itu membawa berkat untuk seisi rumah kita. Menjadi wanita yang bijaksana membawa berkat untuk mungkin pelayanan kita. Kita menjadi wanita yang bijaksana. Kita menjadi membawa berkat di dalam pekerjaan kita dan lain-lain sebagainya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, saat ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan begitu berkat yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan dibuat mengerti bahwa hikmat ini sangat kami perlukan. Karena setiap hari kami diperhadapkan untuk membuat keputusan. Keputusan kecil, keputusan besar, keputusan jangka pendek, keputusan jangka panjang. Di mana keputusan yang kami buat saat ini akan memberikan efek di masa depan nanti. Mungkin bukan hanya untuk masa depan kami, mungkin untuk anak-anak kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, semua Tuhan. Hari ini kami belajar betapa pentingnya hikmat itu, sehingga kami boleh menjadi bijaksana. Dan kami memahami juga, kami mengerti bahwa apa artinya hikmat. Hikmat itu adalah hati yang memahami, yang bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan perlu rasa hormat dan taat kepada Tuhan. Dan hikmat kami perlu, hikmat yang berakar pada hubungan yang benar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hamba mau berdoa buat kami semua ladies di tempat ini. Biar kiranya Tuhan akan memakai kami untuk menjadi wanita-wanita yang bijaksana. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Mari para ladies kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa menerima berkat itu mudah dan pasti. Yang sulit adalah menjaga hati kita. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, dan di dalam nama Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama mari kita naikkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku